Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swendri dari Ruang Studi Informasi UIN Sumatera Utara Medan. Baik sahabat sekalian, setelah sekian lama mungkin vakum channel kita ini, eh, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk berbagi salah satu aplikasi pendatang baru, ya. Ini apa namanya, rival ya, kita anggap rival dari aplikasi Syam atau Sam PP yang sudah lama kita gunakan. Ini datang pendatang baru yang juga merupakan aplikasi untuk local self server ya. Oke, apa yang kita maksud di sini? Kita coba browsing dulu. Kita coba googling, namanya Heart. Heart. Terjemahannya kawanan ya. Heart di sini ada di domain heart.laravel.com. Jadi oke, download sudah selesai. Kita coba open folder. Ukurannya sebesar 254 mega ya. Oke, kita coba install. Ini yes. Kemudian installing. Versinya 1.11.0 ya, 1.11.0. Oke, kemudian juga dia minta Microsoft Visual C++ 2015 sampai 2022 ya. Oke, ini sebaiknya sahabat sekalian, laptopnya atau komputernya itu terkoneksi dengan internet. Karena ada sepertinya paket tambahan yang dia minta dari Microsoft Visual C++. Jadi ini install otomatis ya. Ini saya run saja. Semadap ya. Legend. Oke, finish. Ini kita minimize. Sekarang kita sudah punya Heart di sini. Kita coba buka open aplikasi Heart-nya. Nah, ini dia. Sekarang PHP update available. Oke. Katanya ada versi PHP-nya yang bisa di-update. Saya sebenarnya ini sudah saya install sebelumnya. Sudah saya coba install, kemudian sudah saya coba juga install beberapa versi PHP-nya. Kita lihat di sini Laravel Heart dashboard-nya. Dia menggunakan engine X ya, berbeda dengan Sam. Itu dia menggunakan Apache. Jadi engine X sama Apache itu fungsinya sama. Kemudian PHP versinya di sini kita lihat di bagian sebelah kiri general terlebih dahulu. Ini ada add path. Nah, jadi path-nya ini bisa kita letakkan di folder manapun yang kita inginkan. Misalnya di C apa di D. Ini saya buat namanya D Heart gitu. Jadi nanti sahabat sekalian bisa juga meletakkan ke folder yang berbeda, path-nya ini gitu. Yang di bawah-bawahnya biari saja, tidak masalah. Saya buat default saja. Kemudian ada PHP di sini. Nah, untuk PHP versionnya itu tidak hanya satu gitu. Jadi kita bisa gunakan dari 74 sampai 84 yang terbaru. Kemudian ketika ada update versi, misalnya di sini ada versi minornya update gitu ya kan. Dia juga bisa update. Jadi bisa kita lakukan update gitu. Jadi kalau misalnya Sam itu ya kita nunggu versi rilisnya terlebih dahulu. Kita install lagi ya kan seperti biasa dari awal. Bahkan kalau kita tidak hati-hati ya misalnya database-nya bisa hilang ya kan, atau yang di bagian htdocs-nya itu lupa kita untuk backup gitu misalnya, bisa hilang. Nah, kalau ini bisa kita update misalnya versi PHP-nya di sini sudah saya install misalnya. Jadi ini kalau saya butuh 80 sama 74 ya tinggal saya klik aja install gitu. Dan ini online ya, harus online. Kalau dari offline ya tentu ini tidak memungkinkan. Nah, nanti versi PHP-nya dia akan lihat di sini. Kita mau versinya versi ke berapa gitu. Nah, tergantung kebutuhan kita.
Kemudian ini selagi diinstal, mungkin saya lihat ada juga Node.js di sini. Nah, Node.js-nya juga bisa versinya berbeda-beda gitu. Nah, ini kalau seandainya kita nanti berhubungan dengan front end, tentu kita butuhkan Node.js ya. Ini katanya untuk secure tunnel that even work with corporate VPN. Ya, kalau mau lewat dari VPN kayaknya ya. Kemudian ada shortcut. Ini bisa juga kalau seandainya digunakan shortcut. Kemudian service. Nah, ini service yang pro. Nah, kalau seandainya nanti kita perlu database langsung dari Laravel, nah kita mesti beli yang pro. Nah, untuk yang kali ini kita tidak akan gunakan yang pro, tapi tetap menggunakan database secara terpisah. Ini ada Melisert, ada Mini IO, MySQL, Redis di sini kita bisa upgrade to pro. Emang berapa sih tadi harganya? $99 ya. 99. Ya, nanti ini ya bahasa Inggrisnya. Kita lihat di sini tadi price. Ngapain di scroll ini aja lah pricing gitu kan. Pricing plan-nya ada $99 kalau mau yang pro. Kalau dirupiahkan berapa kira-kira? Dolar hari ini saat video ini dibuat. Jadi kalau $99, 1.496.880 rupiah, 1,5 lah ya kan, lumayan. Oke, kemudian ke bawahnya juga ada mail. Nah, ini kalau seandainya nanti kita berhubungan dengan develop yang kita kirim ke email misalnya, kita bisa gunakan terlebih dahulu yang demo lokalnya gitu. Use hard built-in mail server to easily test and debug your application emails locally gitu ya. Jadi kalau mau tes nanti untuk kirim email gini bisa. Seperti halnya di kita gunakan email-email dummy gitu, bisa dites langsung. Kemudian ada dumps di sini. Oke, Help Pro can. Nah, ini nanti lihat. Kemudian tentang Help Pro kalau seandainya sudah beli, letak sini. Integration. Nah, ini kalau seandainya you can upload remote site from first prior to your application. Nah, ini kalau seandainya kita ingin mengintegrasikan dengan yang lain. About. Nah, ini versi hardnya. Oke. Sekarang untuk menjalankannya, ya kan. Untuk running kita bisa lihat dari sini, klik kanan. Nanti kita lihat di sini ada service-nya. Bisa kita hentikan di sini dulu. Stop. Ini nampak. Ini bisa juga di install service. Jadi PHP-nya bisa kita ganti. Misalnya ini kita mau PHP 81, klik aja 81, nanti ia jadi 81. Bisa kita jalankan lagi. Kalau versi untuk framework Laravel misalnya ini sangat berpengaruh ya. Misalnya versi 11 itu harus 8.2. Jadi kita ganti ke 8.2. Nah, ini nanti dia jalan otomatis. Kemudian untuk site-nya, site ini nanti folder yang akan kita letakkan di dalam htdoc lah kalau SAM itu ya kan. Jadi di path-nya folder path ini kita letakkan dalam ini, nanti dia akan membuat satu buah domain khusus gitu. Keren ya. Langsung ada domainnya. Domainnya itu nanti ujungnya .test. Nah, ini contohnya. Jadi ini di dalam folder saya ini sudah ada ini latihan-latihan ini saya buat. Nanti ujungnya sudah ada nih .test gitu kan. Ini juga misalnya ada ini ujian online misalnya .test gitu. Jadi ini kalau kita buka langsung dia ke ujian online .test. Nggak ada perlu pengaturan yang lain gitu. Langsung dia jadi ujian .test ini langsung jalan. Ini kalau saya klik misalnya, ini saya klik ujian .test. Ini udah jalan langsung gitu. Oke, begitu ya. Oke, sekarang bagaimana dengan database-nya? Untuk database itu hard tidak menyediakan database. Tidak ada database di sini. Biasa kita gunakan MySQL ya. Kalau di SAM, ini di SAM ini kan ada MySQL. Nah, di situ tidak ada MySQL-nya untuk versi gratis. Yang pro-nya ada, tapi gratisnya nggak ada. Di sini kita lihat tidak ada database. Nah, sekarang bagaimana triknya? Pertama bisa menggunakan SAM. Yang MySQL ini kita start. Tapi ini kayaknya udah merah dia, nggak mau jalan. Karena saya udah install yang lain gitu. Jadi dia merah sudah terpakai portnya katanya gitu. Problem detected.
Oke, bisa ini salah satunya, MySQL-nya saya jalankan, tapi Apache-nya nggak perlu ya. Ini MySQL-nya saja. Jadi nanti dari heart ini mengambil database dari MySQL ini. Bisa. Saya seperti itu, yang penting portnya sesuai. Ini cara satu. Cara kedua, kita googling dulu ya. Kita install secara terpisah aplikasinya langsung dari database-nya. Boleh misalnya MySQL, langsung ngambil ini MySQL, download misalnya. Kalau saudara menggunakan MySQL, nah, cari yang versi gratisnya. MySQL memang gratis, tapi ada juga yang versi komersialnya ada juga ya. Kemudian kalau saya sih lebih ke MariaDB. MariaDB dia lebih kecil dan sekarang masih gratis ya kan. Nah, ini MariaDB Foundation, langsung di-download saja, download, kemudian diinstal seperti biasa. Ini saya kebetulan sudah install ya. Di-download saja MariaDB-nya, diinstal, tinggal next saja sampai habis. Nanti dia akan berjalan, kita bisa lihat dari run services.msc. Kalau MariaDB nggak ada aplikasi GUI-nya ya, jadi nggak nampak. Kalau kita sudah install ya dia diam aja jalannya di belakang. Silakan lihat di services. Nah, ini MariaDB. Nah, ini dia sudah jalan ya. Nah, tampak di sini description MariaDB database server, statusnya running. MariaDB sudah running, berarti database-nya sudah bisa kita kita gunakan gitu. Sekarang untuk menggunakan MariaDB ini kita perlu manajer. Nah, manajernya banyak. Bisa dari ini sudah saya hapus. Bisa dari aplikasi berbasis GUI, aplikasi desktop ya maksudnya. Misalnya seperti Dbeaver. Nah, Dbeaver ini misalnya. Atau kalau MySQL Workbench misalnya ini bisa. Atau Table Plus. Saya bisa gunakan ini. Ini ada yang gratisnya walaupun dia terbatas, tapi ada versi gratisnya. Untuk versi Windows-nya pun ada ini, other. Nah, ini ada Windows. Ini nanti bisa kita gunakan. Yang pertamanya ini memang Mac ya. Tapi ada versi Windows-nya. Nah, kalau untuk tidak menggunakan yang aplikasi desktop, bisa yang untuk sejuta umat juga, PHP-MyAdmin. Nah, ini. Jadi PHP-MyAdmin-nya kita download secara terpisah. Kalau dari SAM itu sudah disediakan gitu, sudah ada di dalam SAM-nya. Oke, kita download. Ini sekitar berapa? Ini saya belum download ya, saya close saja dulu. Oke, setelah berhasil download PHP-MyAdmin, kita buka dari folder downloadnya, kemudian di ekstrak di sini dulu, kemudian di cut ke D, bisa di tempat folder hard tadi. Ini saya coba ekstrak langsung ke D, kemudian saya masukkan ke dalam foldernya, saya kasih namanya PHP-MyAdmin. Nah, ini ada PHP-MyAdmin di sini, ekstrak yang tadi. Oke, sekarang kita coba jalankan tadi hardnya. Ini hard, letaknya ada di D hard, PHP-MyAdmin-nya sudah saya masukkan. Kemudian tadi untuk MariaDB-nya sudah jalan otomatis. Di MariaDB ini bisa kita jalankan otomatis, jadi nggak perlu kita kutak-atik ya setiap login kita. Tapi bisa juga kita hidupkan secara manual. Oke, di sini saya gunakan 8.2, PHP 8.2, site-nya di sini PHP-MyAdmin sudah otomatis. Oke, sekarang ini sudah ini saya copy URL-nya saja ya, saya letakkan di sini php-myadmin.test. Oke, untuk username-nya root, kemudian password-nya kosong. Oke, kita sudah masuk ke PHP-MyAdmin melalui Laravel Heart.
Nah, jadi untuk lokal servernya menggunakan PHP atau di sini Nginx dengan PHP 8.2. Kemudian ini boleh saya tutup, tidak masalah. Ini saya tutup. Nah, dia akan jalan di sini. Kemudian database-nya MariaDB secara terpisah, dan manajer database-nya saya gunakan phpMyAdmin dengan meletakkan folder phpMyAdmin yang saya download dari phpMyAdmin ini. Saya letakkan di sini. Kemudian kita bisa buka melalui site yang di sini. Dia akan detect nanti phpMyAdmin.test. Nah, jadi local domain ini pun sudah diberikan secara otomatis dengan ujungnya .test, ya kan. Oke, sahabat sekalian, mungkin demikian yang bisa saya bagikan. Ini patut juga dicoba bagi yang belum mencoba Laravel Heart. Saya juga ada tulisan di blog saya PHP Bego PHP Bego antara PHP Triad, SAM, dan pendatang baru Heart. Nah, kalau saudara mau baca sini, dulu saya gunakan PHP Triad ya tahun 2007. Wah, saya kenal komputer belum terlalu lama, ketika kuliah saja ya kan. 2007 saya gunakan PHP Triad, kemudian baru SAM, barulah sekarang saya sudah pindah ke Laravel Heart. Mungkin untuk di kampus saya tetap gunakan SAM karena SAM itu ada di komputer lab. Kalaupun nanti kita gunakan Heart itu akan sangat menyulitkan karena harus terkoneksi dengan internet. Kalau di kalau di lab kan tidak ada jaminan koneksi internetnya bagus ya kan. Kadang connect, kadang tidak ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.